Di dalam pembahasan RUU intelijen, ya, kita memang menyadari betul akhirnya pentingnya negara memiliki institusi intelijen yang kuat. Karena bentuk-bentuk dan potensi ancaman, tantangan, ya, itu semakin kompleks, bahkan bersifat transnasional sekarang kan. Apalagi didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sekarang kan, ya, cyber intelligence juga berkembang gitu. Jadi beberapa negara maju itu sudah mengembangkan institusi intelijennya sedemikian rupa, bahkan mereka memunculkan institusi-institusi intelijen yang spesifik. Jadi bukan hanya satu. Amerika badan intelijennya itu beberapa, Australia badan intelijennya beberapa gitu ya. Karena memang tadi kompleksitas bentuk-bentuk ancaman dan tantangan yang ada. Nah, tetapi memang kita di Undang-Undang Intelijen itu baru membagi ada Badan Intelijen Negara atau BIN, lalu Badan Intelijen TNI, ya, lalu Badan Intelijen punya kepolisian, lalu punya kejaksaan, ya, dan lembaga-lembaga pemerintah yang lain, gitu ya. Nah, lalu BIN diberikan kewenangan menjalankan fungsi koordinasi. Jadi BIN ini memang jantungnya penyelenggaraan intelijen di negara kita. Nah, kalau kita lihat kompleksitas tantangan ancaman yang ada, memang harus diakui sejak reformasi BIN ini kan sebagaimana TNI menjadi institusi yang agak terpinggirkan. Ya, karena persepsi trauma masa lalu gitu, sehingga berbicara BIN, berbicara TNI pada era reformasi sampai beberapa tahun kemudian itu kan tidak populer, dan itu juga tercermin dari ya berkurangnya dukungan anggaran ya dari negara. Ini yang menyebabkan terjadinya kelemahan-kelemahan secara sistemik sejak era reformasi gitu ya. Ya, misalnya kita ambil contoh TNI. Ternyata kan orang sekarang baru sadar, oh TNI alutsistanya udah tua-tua, ya, bentar kapalnya jatuh, pesawat jatuh, kapalnya tenggelam dan seterusnya. BIN juga sebenarnya mengalami hal yang sama. Oh ternyata SDM-nya sudah semakin berkurang, kompetisi SDM-nya juga sudah mulai tidak cocok dengan perkembangan zaman. Karena tadi efek psikologis peralihan masa Orde Baru dengan Orde Reformasi. Tapi memang dengan Undang-Undang Intelijen ini, ya, ada amanat untuk kita memodernisasi organisasi BIN. Nah, apakah dalam perjalanan 4 tahun ini BIN kita sudah menjadi institusi yang betul-betul tangguh, profesional? Saya katakan belum. Jadi, tapi mereka saya yakin sudah bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas pokok, fungsi, ya, juga dengan keterbatasan yang mereka miliki, ya. Nah, jadi kalau masih terjadi kasus-kasus terorisme, ya nggak usah di Indonesia, ya kan? Ya negara Eropa yang maju aja juga masih kecolongan kan gitu. Amerika pun juga masih kecolongan. Nah, ini memang perlu kita cermati terus apakah kasus-kasus terorisme, separatisme yang masih terjadi atau sabotase dan yang lain-lain ini terkait dengan masih ada kelemahan-kelemahan dari sisi operasional Badan Intelijen Negara, atau ini ada kaitannya dengan belum efektifnya fungsi koordinasi antar penyelenggara intelijen negara. Gini, kalau di undang-undang dan ini praktik di semua negara, yang namanya Badan Intelijen Negara itu tugasnya adalah ya memberikan deteksi dini, melakukan deteksi dini, dan kemudian melakukan peringatan dini. Dan dua hal ini dilakukan dengan tadi ada penyelidikan, ada pengamanan dan penggalangan gitu ya. Memang kalau kita lihat bahwa
BIN juga melakukan pengamanan yang dimaknai dalam undang-undang itu mencegah agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan negara gitu ya. Ketika ada kejadian dan BIN sudah punya informasi awal, ya memang tidak bisa dihindari. Orang mengatakan BIN kecolongan, nggak bisa dihindari. Tetapi fungsi pengamanan agar tidak terjadi satu tindakan yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat luas, ini tidak bisa disandarkan sendiri hanya kepada BIN. Kan juga nanti ada lembaga yang punya fungsi di sektor keamanan, kepolisian misalnya. Terkait dengan pertahanan negara ada TNI, dan TNI dalam undang-undang TNI juga bisa melakukan perbantuan kepada Polri gitu kan. Jadi ada fungsi untuk menjamin keamanan, tetapi tidak sepenuhnya ini menjadi tanggung jawab BIN gitu ya. Makanya ketika saya mencermati kasus bom Tamrin, orang bilang BIN kecolongan, ya di satu sisi memang nggak bisa dihindari penilaian itu, ya. Tetapi bukan 100% kecolongannya BIN. Bagaimana, apakah informasi dari BIN misalnya kalau sudah ada deteksi dininya, sudah disampaikan ke lembaga penegak hukum, ke Polri, bagaimana Polri menindaklanjutinya? Apakah Polri melihat indikasi ancaman itu misalnya sudah berkoordinasi dengan TNI ya, kalau diperlukan perbantuan dan seterusnya, ini yang harus diperiksa. Nah, makanya kan tanggal 1 Februari nanti kan ada rapat kerja gabungan Komisi 1, Komisi 3 dengan jajaran Menko Polhukam khusus membahas ini. Kalau menurut saya begini ya, ini kalau kita berbicara penanggulangan terorisme, kita harus berbicara kebijakan negara. Dan berbicara kebijakan negara nanti stakeholdernya itu bukan satu, bukan hanya intelijen, tapi semua stakeholder yang terkait. Kalau kita bicara terorisme misalnya, sebenarnya kita tahu ada faktor atau variabel dalam negeri, ada variabel luar negeri. Ini sekarang saling terkait ini, ya, ada interface-nya, ada korelasi satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita coba batasi dulu variabel dalam negeri, sebenarnya sudah sejak lama seluruh institusi intelijen, seluruh institusi keamanan, seluruh institusi pertahanan ini sudah punya potret data yang relatif lengkap. Siapakah kelompok-kelompok yang terindikasi menganut paham radikal, punya potensi melakukan terorisme gitu ya. Mereka sudah punya. Ya. Dan data-data intelijen luar negeri pun juga relatif sama. Karena kan terjadi pertukaran informasi intelijen dalam bentuk kerjasama. Yang kedua, bukan hanya kelompok, aktor-aktornya pun siapa, mereka sudah punya data. Baik aktor lama yang sudah pernah menjalani proses hukum, aktor baru, bagaimana keterkaitan antar aktor gitu ya. Sebenarnya mereka sudah punya juga, ya, relatif sudah punya. Kemudian misalnya pola rekrutmennya seperti apa, basis rekrutmennya di mana, mereka juga sudah tahu ini. Intelijen, keamanan, TNI ini juga sudah tahu gitu. Kemudian sumber pendanaan relatif tahu, pola-pola pencarian dananya mereka sudah tahu juga. Misalnya pola perampokan bank, transfer dari luar, itu hal yang sudah menjadi pola-pola lama. Kemudian model komunikasi, pola hubungan dengan variabel di luar pun juga mereka sudah tahu. Instrumen kelembagaan nih, ibarat pasukan nih, segala macam angkatan ada, gitu ya. Terus yang ketiga, instrumen pendanaan. Coba kita akumulasikan berapa anggaran BIN, berapa anggaran Polri untuk terorisme, berapa anggaran TNI untuk terorisme, berapa anggaran BNPT, mungkin Kemendagri juga punya anggaran untuk
deradikalisasi. Coba kita himpun semua. Berapa anggaran ini? Sangat besar kok. Dari sisi anggaran. Dari sisi kerjasama internasional. Dengan negara mana kita belum kerjasama dalam soal penanganan terorisme? Amerika, Australia, Singapura, dengan negara-negara Timur Tengah. Kita lakukan itu semua, gitu ya. Aparat yang diterjunkan, SDM ke lapangan, agen-agen intelijennya banyak, ya. Kemudian informan intelijennya juga banyak. Apakah di BIN, apakah di TNI, di BNPT banyak, gitu. Sementara misalnya contoh kelompok Santoso di Poso, mereka baik polisi, intelijen jelas menginformasikan Santoso kelompoknya berapa, 30 orang, senjatanya berapa, ya kurang lebih 10-15 pucuk gitu ya. Pertanyaannya, lah kok nggak kelar-kelar? Nah, iya. Kan gitu. Iya. Iya kan? Sementara ini semua udah lengkap nih. Iya. Ini semua udah lengkap. Polisi tentara 2000 nih yang ngejar. Iya? Iya. Iya kan? Ini kan, ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Kenapa nggak selesai-selesai gitu? Ya. Atau kelompok yang kemarin bom Tamrin gitu kan? Polisi sih mengatakan pelakunya adalah orang yang kita sudah kenal, sudah pernah menjadi narapidana dan dibebaskan. Ya artinya kan mereka tahu ini semua. Dan ini kelompok kecil, buktinya apa? Kemampuan mereka beroperasi pun, beraksi pun juga kecil. Bomnya kan bom-bom kecil ini. Gitu. Ya satu saya, kebijakan negara. Negara ini punya kebijakan jelas nggak? Untuk misalnya begini, kalau saya presiden, saya kepala negara misalnya, saya akan katakan, saya perintahkan semua instrumen yang dimiliki negara tadi ya, untuk bekerja menuntaskan kelompok-kelompok terorisme ini dalam waktu 5 tahun. Konkret itu dulu. Konkret. Ya harus jelas dong. Kerja kan harus terukur. Ya, mau bikin jalur kereta api cepat berapa tahun kan harus terukur. Pemberantasan terukur juga dong. Jangan sampai uang rakyat dipakai terus setiap tahun. Jadi nggak terukur. Itu satu. Yang kedua, diperjelas bagaimana sinkronisasi kerja di lapangan. Kalau ada aturan yang harus disinkronkan, sinkronkan. Kalau ada fungsi-fungsi yang sinkronkan, sinkronkan. Kalau ada kerjasama yang harus disinkronkan, ya sinkronkan lapangan. Sehingga semuanya itu bergerak ibarat pasukan itu bergerak sebagai satu kesatuan. Jangan yang ini kerja sendiri, ini kerja sendiri, ini kerja sendiri. Itu ibarat orang, kalau saya dulu orang kampung ya, istilahnya ibarat orang metang layangan. Metang layangan tau nggak? Nggak. Metang layangan itu ngejar layangan putus. Dulu itu orang kalau ngadu layangan putus, di bawah tuh udah banyak anak-anak tuh, pakai galah, pakai bambu, di ujungnya pakai apa itu kayu-kayu buli, itu ngejar layangan tuh. Ngejar layangan itu kan ada 5 orang, 5 punya target mau satu layangan. nangkap layangan. Bukan kerjasama individu-individu. Gimana caranya apa itu jadi layangan bersama enggak. Dan yang terjadi apa? Kadang-kadang begitu ada yang satu udah dapat gitu ya, yang lain gimana caranya dia nggak dapat? Disobek. Keprak gitu kan sampai akhirnya sobek layangannya. Jadi 5 orang ngejar layangan, satu pun nggak ada yang dapat. Gitu. Maksud saya pemberantasan terorisme dengan instrumen-instrumennya ada itu, jangan kayak orang, kayak anak-anak mau berlayangan gitu. Ya sama kayak orang metang layangan tadi. Kalau sudah kejadian begitu yang mau disalahin siapa? Nggak bisa salah satunya kan. Oh, gue udah dapet disobekin layangannya. Enggak, bukan gue dijorogin orang. Nah, misalnya, mau siapa yang mau diminta bertanggung jawab dalam kasus begitu? Kalau terjadi polanya model tadi, gitu ya, orang berebutan apa ngejar layangan. Ya, jadi menurut saya Kabin gimana tanggung jawabnya? Oke, ada kasus ini, kasus teror misalnya. Tamrin. Intelijen punya informasi sebelumnya nggak? Bisa deteksi nggak? Memberikan peringatan dini nggak? Iya, melakukan. Dipenuhi tugasnya. Bisa melakukan pengamanan nggak?
Ya enggak, karena kejadian. Hmm. Tapi fungsi pengamanan itu bukan sendiri, Hmm. terkait dengan institusi yang lain. Nah, kita cek juga institusi yang lain. Polrinya misalkan Gitu. setelah Nah, mendapat yang penting adalah baik BIN, baik Polri, baik TNI, baik BNPT, ini kan semuanya instrumen pemerintah. Jadi kalau diminta siapa yang bertanggung jawab, ya pemerintah bertanggung jawab. Bahwa itu salah satu instrumennya yang melakukan kesalahan atau ada kelemahan itu persoalan lain, tapi ya harus ini ya pemerintah gitu. Ya. Nah, pertanyaannya kan tadi pemerintah ini punya direction yang jelas nggak tentang hal ini? Saya khawatir sebagaimana kultur masyarakat kita Indonesia ini reaktif terhadap suatu situasi. Gitu. Bagus, reaktif itu bagus, artinya kita masih hidup. Kalau nggak bereaksi kan kita udah mati. Cuma kalau reaktif itu jadi sifat, jadi kebiasaan, jadi budaya, itu nggak bagus. Kita nggak bekerja secara sistemik. Sekarang tiba-tiba misalnya setelah kasus bom Tamrin, BIN minta tambahan kewenangan penangkapan penahanan. Menko Polhukam mengatakan perlu revisi sejumlah peraturan undang-undangan tentang penanganan terorisme. Oke lah, sekarang saya mau tanya dulu. Ini ide-ide sektoral atau ide-ide yang sudah dikonsolidasi? Artinya pemerintah sudah kumpulkan semua pihak, duduk, evaluasi regulasinya, evaluasi regulasi, evaluasi kinerja, pelaksanaan lapangan. Oh iya, memang ini masalahnya di regulasi. Nah, kalau masalah di regulasi, kita perlu revisinya begini. Bagian mana di undang-undang yang mana, satu kesatuan. Itu namanya proses yang sudah dikonsolidasi. Nah, apakah ide ini ide yang sudah dikonsolidasi atau ini baru ide-ide reaktif dari masing-masing sektor? Kalau ide reaktif masing-masing sektor ya nggak akan selesai juga menurut saya. Contoh, Undang-Undang Intelijen memang mengatur bahwa intelijen punya kewenangan menggali informasi terhadap orang atau pihak yang diduga misalnya terlibat atau berpotensi melakukan tindakan terorisme atau separatisme dan lain-lain. Tapi penggalian informasi itu bahasa gampangnya interogasi. Penggalian informasi itu dilakukan tanpa penangkapan dan penahanan. Ya, dan atau penahanan. Tapi ada ayat lainnya. Intelijen bekerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan dalam rangka penggalian informasi. Jadi kalau saya agen intelijen, saya mau interogasi orang karena ada indikasi, saya nggak boleh nangkap. Kalau saya mau nangkap orang itu untuk bisa interogasi, saya harus lapor dulu ke polisi. Densus. Ya mau polisi nanti ngasih densus, mau intelnya, mau siapa, itu urusan lain. Ini adalah begini, tolong polisi tangkap. Ketika polisi sudah tangkap, polisi bisa pinjamkan ke intelijen untuk diinterogasi dulu. Gitu. Setelah selesai, balikin ke polisi. Kalau terbukti, polisi bisa lanjutkan penahanan. Kalau nggak terbukti, bisa dilepas. Gitu. Itu aturannya begitu. Nah sekarang kalau intelijen minta tambahan kewenangan itu, pertanyaannya, emang aturan ini nggak cukup? Emang aturan ini ada kendala untuk dilaksanakan? Kan kita belum pernah periksa ini. Kita cek dulu dong. Kenapa kita tidak boleh reaktif? Terus, oh iyalah daripada ntar ada bom lagi, udah kasih aja kewenangan BIN, angkat. Persoalannya begini. Intelijen ini bukan lembaga pro justisia, bukan lembaga penegak hukum. Operasi intelijen itu tertutup. Jadi kalau BIN atau intelijen nangkap orang itu nggak pakai diumumin, nggak ada hukum acaranya, gitu. Terumur baru lagi kan? Ya karena sifat intelijen tertutup. Tapi kalau polisi, dia itu lembaga pro justisia, lembaga penegak hukum. Menangkap orang itu ada SOP-nya.
ada hukum acaranya dan dia terbuka. Sehingga kalau polisi menangkap orang nggak boleh diam-diam, jelas. Karena orang ini punya hak hukum juga kan, gitu. Nah, sekarang gimana? Publik gimana? Apa mau memberikan tambahan kewenangan itu atau pemerintah memang mengusulkan tambahan kewenangan itu ya silakan, tapi argumentasinya diperkuat. Kalau publik ketakutan kan, seperti kejadian Orde Baru, penculikan segala macam sampai saat ini tidak selesai juga kan, larinya ke HAM lah istilahnya. Ya Dengan saya belum tahu karena kan kalau pemerintah sudah punya usulan revisi undang-undangnya, diajukan ke DPR kan DPR bisa lakukan konsultasi publik kan. Ya, sampai Kita kan belum tahu karena usulan pemerintah ini kita juga belum tahu apa usulannya. Kalau misalnya persoalan koordinasi itu persoalan yang tidak akan pernah bisa diselesaikan di Republik ini, koordinasi ini ya apa boleh buat. Kita bisa kasih kewenangan itu, tetapi bagaimana penggunaan kewenangan itu diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan juga, sehingga tadi melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia, melanggar nilai demokrasi. Ini kan sesuatu yang harus kita diskusikan. Tapi pertanyaan, masa iya sih koordinasi ini menjadi persoalan yang nggak bisa diselesaikan di Republik ini? Kan gitu. Kenapa kelompok Santoso tidak bisa diselesaikan? Karena kelompok Santoso bergerak di hutan-hutan. Terus ada pandangan, ya polisi memang tidak disiapkan untuk operasi di hutan begitu kan, yang memang disiapkan, dididik TNI. untuk itu kan TNI. Ya, tapi ini kan bukan tugas TNI, tugas TNI perang. Nah, kita lihat di undang-undang TNI itu ada tugas operasi selain perang. Operasi militer selain perang, salah satunya adalah terorisme, juga ada separatisme, gitu ya. Tetapi penglibatan TNI untuk melaksanakan operasi militer selain perang harus prinsipnya adalah prinsip perbantuan, artinya membantu polisi dan melalui keputusan politik negara. Negara itu siapa? Representasi kan presiden, kepala negara kan presiden. Panglima tertinggi juga. Jadi kan bisa aja presiden, karena Santoso nggak selesai, presiden bikin putusan, libatkan TNI ke polisi untuk penanggulangan masalah Santoso. Jelas berapa banyak yang dilibatkan, sampai kapan, targetnya apa, jelas gitu kan. Nah, ini kan yang nggak terjadi. Kenapa sih susah banget polisi sama TNI kerjasama? Yang jelas kan ada muncul teori konspirasi. Kenapa teori konspirasi itu muncul? Teori ini menjelaskan tentang keterlibatan tangan-tangan dalam negara di dalam menciptakan konflik, memelihara konflik, menggunakan konflik untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang ada di dalam negara. Dia bisa jadi bukan kebijakan negara, gitu ya. Mungkin kebijakan pihak-pihak yang ada dalam negara atau tindakan pihak-pihak yang ada dalam negara. Setelah era Orde Baru selesai kan banyak buku, hasil penelitian, hasil kajian tentang teori-teori konspirasi. Dan di situ juga kita lihat kasus-kasus, oh ternyata ada kelompok jihad Islam ini memang diciptakan. Itu deh. Jadi teorinya ada, teori itu yang menciptakan orang Barat, dalam praktek di negara-negara Eropa, Amerika itu terjadi, di negara kita juga ternyata pernah terjadi. Jadi kalau sekarang muncul pikiran-pikiran dugaan begitu, ya menurut saya sih ya susah juga kita bantah gitu. Soal bener enggaknya ya wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi satu kejahatan dan pelaku kejahatan itu memang ada di masyarakat. Tapi kan ada yang kemudian kejahatan dan pelaku kejahatan itu
basmi tuntas, ada yang memang setengahnya dibasmi, setengahnya ya mungkin ada kepentingan khusus ya dibiarkan dulu gitu. Ya sama kayak gini lah, muncul ISIS. Pengakuan Hillary Clinton, kita yang bertanggung jawab Amerika ini terhadap ISIS. Kita yang melahirkan, kita yang mendanai. Dan sekarang Berbalik. kita menjadi musuh mereka. Ini kan teori konspirasi sih. Menurut saya masih cukup memadai sepanjang fungsi-fungsi koordinasi itu Dilaksanakan. berjalan dengan baik. Ya kalau saya ditanya pribadi, saya katakan undang-undang itu masih memadai sepanjang fungsi-fungsi koordinasi itu berjalan dengan baik. Iya, ya tapi saya nggak mau menutup pintu 100%. Ya. Saya katakan kalau koordinasi itu menjadi soal yang tidak akan pernah bisa dipecahkan oleh Republik ini, ya aku boleh buat.